Oke, baiklah. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana caranya itu membuat use case diagram menggunakan aplikasi dari desain ya, yaitu menggunakan Asta Community ya, bisa. Oke, ini sudah ada layar dari Asta ya. Nah, untuk membuat use case diagram secara langsung kita bisa memilih tool diagram di sini, kemudian kita pilih use case diagram. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan tampil form dari use case diagram. Nah, ini adalah formnya. Ya, seperti yang saya jelaskan beberapa video sebelumnya bahwa untuk membuat use case diagram itu ada beberapa simbol yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, ini ada simbol-simbolnya ada di atas ya, mulai dari aktor, use case, dan beberapa simbol yang lain. Nah, sekarang kita implementasikan bagaimana caranya membuat use case diagram menggunakan Asta. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita misalnya mau membuat aktornya dulu, boleh kita pilih simbol aktor di sini, kita klik satu kali, lepaskan ya, kemudian taruh ke dalam form satu kali. Nah, kita kasih nama apa nama aktornya. Misalnya kita akan membuat use case diagram dari sisi aktornya mahasiswa ya di Sispo Minadharma. Oke, berarti aktor yang pertama itu adalah mahasiswa. Seperti itu aktornya ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan mahasiswa di dalam Sispo, kita bisa gunakan simbol use case. Ya, kita pilih use case, klik satu kali di simbol use case, kemudian taruh ke dalam form, kemudian lepaskan. Nah, kasih nama. Misalnya yang pertama kali yang bisa Anda lihat itu adalah misalnya ya, lihat menu home atau lihat home seperti itu. Yang dilakukan secara langsung berarti kita pilih simbol relasinya yang seperti ini yang garis lurus saja ya. Kita lakukan drag and drop ya. Tarik aktor, cari simbol aktor, tarik, kemudian lepaskan pada saat di use case-nya. Nah, ini namanya drag and drop. Setelah lihat home apalagi misalnya ubah profil misalnya ya. Misalnya ada menu ubah profil yang melakukan juga misalnya si mahasiswa. Oke. Kemudian apalagi misalnya mau entry KRS misalnya ya. Yang melakukan juga adalah mahasiswa. Oke. Kemudian apalagi yang dilakukan misalnya mau melihat KHS misalnya. Melihat kartu hasil studi misalnya ya yang melakukan juga adalah mahasiswa. Ya, dia seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini untuk lihat use case lihat home dengan ubah profil itu bisa dilakukan tanpa melewati kegiatan sebelumnya ya. Bisa sembarang aja kita kapanpun mau melakukan itu, mau lihat home, mau ubah profil, kapanpun bisa kita lakukan. Artinya tidak ada use case lain yang mengawali dari use case ini, kedua use case ini. Tapi untuk entry nilai misalnya, untuk entry KRS, sorry, untuk entry KRS misalnya ada kegiatan lain sebelum mahasiswa bisa mengentry KRS. Artinya mata kuliahnya mesti kita eh, entrykan terlebih dahulu, ya kan? Berarti misalnya ada menu untuk kelola mata kuliah. Kelola mata kuliah. Nah, siapa yang melakukan kelola mata kuliah? Misalnya di sini taruhlah kita buat aktornya adalah admin, misalnya ya, admin, misalnya seperti itu. Yang melakukan itu adalah si admin. Nah, hubungannya dengan entry KRS berarti sebelum mahasiswa bisa mengentry KRS, mata kuliahnya mesti dimasukkan dulu data-datanya. Nah, jadi otomatis ada keterhubungan antara kelola mata kuliah dengan entry KRS. Berarti ada simbol include. Kita klik ada di sini yang paling atas simbol include. Kita lakukan drag and drop dari kelola mata kuliah menuju ke entry KRS. Artinya bahwa
sebelum mahasiswa bisa mengentry KRS, mata kuliahnya mesti dimasukkan dulu apa mata kuliahnya. Ya, seperti itu. Oke, setelah mahasiswa mengentry KRS, bisa saja nanti terjadilah perkuliahan. Ya, terjadilah perkuliahan, kemudian dosen, nah berarti nanti ada aktor dosen di sini. Dosen misalnya akan mengentrikan nilai mahasiswa atau akan mengelola nilai mahasiswa, ya kan? Berarti ada use case misalnya kelola nilai mahasiswa, ya, kelola nilai. Yang melakukan itu adalah si dosen, ya, yang melakukan adalah si dosen. Nah, artinya setelah mahasiswa tahu jadwal kuliahnya apa, baru si dosen bisa melihat nama-nama mahasiswanya, kemudian terjadi perkuliahan dan si dosen itu akan mengelola atau mengentrikan nilai mata kuliahnya. Berarti ada include dari sini menuju ke sini. Nah, kita gunakan simbol include lagi ya, lakukan drag and drop. Nah ya, lakukan drag and drop dari entry KRS menuju ke kelola nilai. Nah, sebelum mahasiswa bisa melihat KHS, nilainya kan mesti di-entry dulu atau nilainya mesti dikelola dulu oleh si dosen. Artinya bahwa nilai KHS ini akan muncul jika nilai sudah dikelola oleh dosen atau sudah di-entrykan oleh si dosen. Berarti ada include juga. Kita gunakan simbol include. Kita klik satu kali dari kelola nilai menuju ke lihat KHS. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya apalagi mahasiswa bisa melakukan logout. Nah, boleh. Kita gunakan simbol use case di sini. Kemudian ada menu logout. Ada menu logout. Yang melakukan siapa? Ketiga aktor ini. Oke, tarik garis saja dari mahasiswa ke logout ya. Kita taruh sini aja biar gambarnya tidak bersinggungan. Kemudian dari admin, aktor admin menuju ke logout juga. Kemudian dari dosen juga menuju ke logout. Nah, gitu ya, seperti itu. Kita kecilkan aja gambarnya biar tidak bersinggungan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Nah, taruh sini aja, nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti ini. Gampang kan? Nah, ini caranya jika kita menggunakan asta ya untuk membuat use case diagram. Jadi gunakan simbol-simbol yang ada di atasnya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau sesuaikan dengan konsep ininya masing-masing. Kemudian cari simbol-simbolnya di atas, lakukan pemindahan dari simbol yang di atas menuju ke dalam form. Kemudian tinggal lakukan drag and drop saja kalau memang ada relasi. Ya, nah konsep membuat use case diagram sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini menggunakan Asta. Sebenarnya tidak hanya Asta yang bisa dipakai, tapi juga ada banyak beberapa aplikasi desain yang lain. Ya, itu saja penjelasan saya mengenai cara menggunakan Asta untuk membuat use case diagram.